Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hada an-nasa ila hayatin thayyibatin في الدنيا والآخرة بالشريعة الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد العرب والعجم. فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، al-mukarramun, para alim dan ulama yang saya muliakan, kepada Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia Fahmi Tamami, kemudian Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, PWLS, PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia. Saya mau tanya, di Tegal ini ada fans Rhoma Irama enggak? Ada fans Soneta enggak? Alhamdulillah. Fans Rhoma and Soneta disingkat Forsa. Apa? Forsa. Forsa ada dua kelompok. Ada yang struktural, terorganisir, nah itu dia berseragam hitam dan terikat oleh aturan organisasi. Forsa struktural harus melaksanakan 4B: beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, dan berloyalitas. Siap Forsa? Dan yang kedua, Forsa kultural. Dia tidak terikat oleh organisasi Forsa, tapi sejauh dia penggemar Rhoma dan Soneta, itu namanya Forsa juga. Paham? Paham? Kalau saya bilang Forsa, tolong bilang keren, bisa? Forsa! 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 Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Gila bongge, bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini? Ku datang, kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Forza, Forza. Hadirin hadirat, Qala ta'ala, oh yang di panggung jangan berdiri. Oke. Masa suruh tidur ini, ora iso. Yeah.
الشيطان الرجيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم Sadaqallahul azim. Artinya apa ibu-ibu, bapak-bapak? Orang-orang beriman laki-laki, orang-orang beriman perempuan harus tolong menolong, bahu-membahu, bantu-membantu. Dalam hal apa? Menegakkan amar ma'ruf wa nahi munkar. Sanggup? Sanggup? Jadi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar bukan hanya tugas laki-laki saja, tapi juga tugas perempuan, termasuk mentaati Allah dan Rasulnya adalah tugas laki-laki dan perempuan. Paham? Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan Allah akan merahmati orang beriman laki-laki dan perempuan kalau kerjasama ini dilaksanakan. Amin Allahumma. Kita kumpul di sini dalam rangka haul ke-28 daripada warga Buluk Kemuning. Betul? Ada suami-suami kita, istri-istri kita, anak-anak kita, saudara kita yang dimakamkan di Buluk Kemuning. Hari ini kita mengadakan haul yang ke-28. Menengok. Ya, bisa rame. Ya. Oleh karena itu, mari kita baca suratul Fatihah. Bibarakatil Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'ajizatil Fatihah. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar ahli kubur yaitu diampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima amal ibadahnya, diterima iman Islamnya, dijadikan kuburnya menjadi rawdatun min riyadil jannah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya mau tanya, ibu-ibu sekarang hidup, betul? Mati kapan mati? Nggak mau. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Setiap jiwa akan merasakan kematian, dan nanti pahala ibu ataupun dosa ibu, naudzubillah,
akan disempurnakan balasannya di akhirat pada hari kiamat. Barang siapa yang dihindarkan dari neraka dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, inilah orang-orang yang beruntung. Jadi makbarah, kuburan Buluh Kemuning itu adalah rumah masa depan kita. Betul? Betul. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'izah. Cukup kematian yang kita saksikan, kematian yang kita hauli hari ini, itu menjadi peringatan buat kita, menjadi nasihat buat kita. Kalau hari ini kita berkumpul di sini mendoakan para arwah di Buluh Kemuning, maka insya Allah dan pastinya nanti kita pun akan dimakamkan di Buluh Kemuning. Betul? Oleh karena itu persiapkan diri kita untuk nanti kita termasuk orang yang dihauli, bukan yang menghauli lagi, tapi akan dihaulkan seperti saudara-saudara sekarang ini. Paham? Ini salah satu hikmah daripada kita kumpul di sini, agar kita mengingat bahwa kita pun akan dihauli oleh masyarakat seperti ini. Oke, sekarang saya ingin jelaskan. Ada 3 kelompok kondisi manusia di dalam barzakh. Yang pertama, ada orang-orang jahat, orang-orang ahli maksiat, orang-orang durhaka. Itu dicontohkan Fir'aun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kondisi Fir'aun sampai hari ini di alam barzakh, di alam kubur? Qala ta'ala, an-naru yu'raduna 'alaiha ghudwan wa 'ashiyyan. Neraka diperlihatkan kepada Fir'aun pagi dan petang sampai hari ini. Hari ini orang-orang yang jahat, durhaka seperti Fir'aun diperlihatkan neraka, diperlihatkan, belum dimasukkan. Ghudwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu as-sa'ah adkhulu 'ala fir'aun asyaddal 'adzab. Nanti pada hari kiamat, hari kebangkitan, baru Fir'aun dan kelompoknya dan orang-orang jahat akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Sekarang baru diperlihatkan saja, Bu. Paham? Paham? Lalu Allah menyatakan lagi, orang-orang durhaka itu kalau mati dia ketakutan di dalam alam barzakh. Qala ta'ala, hatta idza jaa ahaduhum al-maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Ketika orang-orang durhaka itu mati, ketika orang-orang durhaka itu dimasukkan ke dalam kubur, maka dia berteriak-teriak, Rabbi irji'un, Rabbi irji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Kenapa dia teriak-teriak? Karena ketakutan melihat neraka yang selalu diperlihatkan pagi dan petangnya. Apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Enggak bisa, itu cuma kalimat-kalimat mereka yang mereka ucapkan. Wa min warahim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh, pembatas antara alam barzakh dan hari kebangkitan. Ini kondisi pertama, orang-orang yang berdosa di alam kubur sekarang ini. Yang kedua, kondisi orang-orang yang baik, yang bertakwa kepada Allah, yang mati fi sabilillah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima ata Allah min fadlih. Jangan kamu kira orang-orang yang mati syahid itu mati. Mereka hidup dan diberi rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Farihina bima ata Allah min fadlih.
mereka diservis oleh Allah di alam barzah. Tentu dalam dimensi yang lain mereka gembira. Wa yastabsiruna billadzi lam yahqu bihim min khalfihim, dan mereka bergembira menunggu teman-temannya yang belum datang. Nah, ini orang berbuat baik, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di alam kubur dia merasa nikmat, diservis oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, diberi makan minum yang dahsyat, terutama tentunya di dimensi yang lain, bukan dimensi fisikal. Hei, apa kabar kamu semuanya? Hei, sudah lama kita tak jumpa. Hei, kabar baik kami semuanya. Hei, bagaimana kamu semua? Baik bukan? Alhamdulillah. Bisa iki maneng. Aku tak terus ke ya. Bisa. Sampai mana tadi? Orang yang baik, yang bertakwa, yang berakhlakul karimah, di alam kubur dia tidak mati, dia hidup, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dimensi yang lain, yang berbeda. Paham? Dan dia gembira menunggu teman-temannya yang belum datang. Masya Allah. Yang ketiga, kondisi orang dalam kubur sekarang ini adalah dia ditidurkan. Siapa yang ditidurkan ini? Orang yang masih ada amal jariyahnya, masih ada dosa jariyahnya, belum tuntas hitungannya. Nah, orang ini nanti mesti dihisab, ditimbang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dia tidak dapat azab kubur, dia tidak dapat nikmat kubur, tapi ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada hari kiamat baru dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nufikha fis suri fa idahum min al-ajlati la rubihim yansilun qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Begitu sangkakala ditiup, maka orang-orang mati akan dibangkitkan, bangun, dan mereka berkata, hei, siapa yang membangunkan aku dari tidurku? Ditidurkan. Allah tanya, berapa lama kamu mati? Padahal matinya sudah 1000 tahun, tapi dia katakan selama 1 atau setengah hari. Begitu relativitas waktu berkata, ya. Yang dikubur ribuan tahun, begitu dibangkitkan ditanya berapa lama kamu dikubur? Cuma 1 atau 2 hari, ya Allah. Paham? Nanti dari sini, in kana ila sayata wahidatan fa idahum mina adalah namanya sulun. Kemudian dikumpulkan kita di mahsyar. Fal yawma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari itu Allah tidak akan memberi siksa, tidak akan memberi pahala kecuali sesuai dengan apa yang dia lakukan selama hidup di dunia. Paham? Paham? Makanya selama hidup ini tanamlah yang baik, insya Allah di barzah akan tumbuh kebaikan. Amin Allahumma. Itulah sekelumit tentang barzah. Kemudian Muharram. Apa itu Muharram? Muharram itu adalah awal tahun baru Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh." Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah ada 12. Itu di dalam kitab dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz. Pada saat penciptaan langit dan bumi, Allah menetapkan 1 tahun jumlahnya
12 bulan. Paham? Tahu? Dari mana kamu tahu? Dari mana manusia bisa tahu hitungan bulan? Qala ta'ala walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada sinina wal hisab. Allah lah yang membuat matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Allah yang menetapkanlah peredaran matahari dan bulan sehingga mereka bisa menghitung tahun dan waktu. Paham? Paham? Dari peredaran bulan mengitari matahari bumi kita tahu, oh, satu hari 24 jam. Dari peredaran bumi mengitari matahari satu bulan 30 hari dan seterusnya. Nah, bulan yang namanya bulan orang-orang terdahulu namanya bulan apa? Gregorian. Bulan apa? Januari, Februari, March, April, May, Juni, July, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu namanya kalender Gregorian. Kalau kalender Islam, bulan pertama apa? Muharram, setelah itu Safar, setelah itu Jumadil Awal, setelah itu Jumadil Akhir, setelah itu Rabiul Awal, setelah itu Rabiul Akhir, setelah itu Rajab, setelah itu Sya'ban, setelah itu Ramadan, setelah itu Syawal, setelah itu Dzulqa'dah, setelah itu Dzulhijjah, 12 bulan. Nah, Muharram adalah bulan yang diistimewakan Allah SWT. Kenapa dijadikan satu Muharram sebagai awal tahun baru Islam? Karena di bulan Muharram itulah terjadi peristiwa-peristiwa besar. Di bulan Muharram Allah mengampuni dosa Adam, menerima tobat dosa Nabi Adam. Di bulan Muharram Allah menyelamatkan kapal Nabi Nuh alaihissalam. Di bulan Muharram Allah menyelamatkan Ibrahim dari kobaran api Raja Abrahah An-Namrud. Di bulan Muharram Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun di Laut Merah. Dan di bulan Muharram Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah sehingga berkembanglah Islam dari kota Madinah. Khususnya 10 Muharram itu dinyatakan sebagai hari anak yatim. Yatim piatu malam nasibmu, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Yatim piatu besarkan hatimu di dalam mengarungi hidup yang penuh tantangan ini. Wahai semua kawan, atasmu kewajiban memperhati mereka dan mengasihinya. La 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 la. Sungguh engkau manusia yang tiada beriman bila pada mereka tak belas kasihan. Yatim piatu malang nasibmu, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu.
amin Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi anak yatim ini memang ujian bagi umat Islam. Fa'amal yatima fala taqhar. Kepada anak yatim jangan kamu hardik. Memang anak yatim ini kadang-kadang suka nyebelin, suka ngeselin ya. Kalau dia malas belajar, dia agak nakal, jangan disakiti. Nasihati dengan cara yang baik-baik. Ini dipesan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'amal yatima fala taqhar. Dan Allah berfirman, ara'atal ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Apakah kamu tidak melihat orang yang mendustakan agama? Di antaranya adalah orang yang tidak peduli anak yatim, mengabaikan anak yatim. Dia sholat rajin, puasa rajin, tapi sama anak yatim dia cuek, dia jahat. Maka inilah orang-orang yang pendusta agama. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan. Pertama, jadikan haul daripada daripada buluh kemuning jadi peringatan buat kita bahwa kita lah nanti akan menjadi penghuni buluh kemuning. Oleh karena itu persiapkan diri kita setiap hari. Jangan lupa sholat, tingkatkan amal ibadah, tingkatkan akhlakul karimah, karena kita pun akan menjadi penghuni buluh kemuning. Amin, amin. Yang kedua, tingkatkan perhatian kita terhadap anak-anak yatim, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan berkenan memberikan rahmat, maghfirah dan keberkahan bagi kita semua. Oke, saya ingin sebagai penutup, saya ingin menyampaikan sabda Nabi SAW. Apa semuanya? Apa itu? Ada tiba. Oke, nanti. Oke, sebelum lagu itu, ya, saya akan menyampaikan pesan dari Rasulullah. Apa kata Nabi Rasulullah? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kalau orang beriman tidak berakhlak kepada Allah, sia-sia. Orang baik tapi tidak berakhlak kepada manusia, sia-sia. Kita harus berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada semua manusia dan kepada hewan dan tanaman. Oke? Makanya saya akan menyanyikan lagu akhlak. Ketika akhlak bunyinya rame-rame, setuju? Setuju? Hayya 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 hayya. Hayya 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 hayya. Sudah siap? Dalam berbicara harus memakai akhlak. Ya, akhlaknya rame-rame. Oke? Dalam berbicara harus memakai akhlak. Di dalam berbusana harus memakai akhlak. Dalam rumah tangga harus memakai akhlak. Di dalam bernegara harus memakai akhlak. Manusia mulia hanyalah dengan akhlak. Manusia kan hina kalau tidak berakhlak. Harta dan jabatan tak menjadi ukuran. Betul? Betul? Hei, mana suaranya?
coba. Manusia adalah sebaiknya ciptaan. Akhlak membedakan manusia dan hewan. Karena hewan tidak punya keimanan dan tidak punya pemikiran. Hidup bebas tidak terikat oleh hukum dan juga peraturan. Dararam daram 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 dararam daram daram dararam daram daram dararam daram. Dalam pergaulan harus memakai akhlak. Di dalam persaingan harus memakai akhlak. PWI dalam perjuangan harus memakai akhlak. Dalam pemerintahan harus memakai akhlak. Kehidupan indah hanyalah dengan akhlak. Damai dan sentosa hanyalah dengan akhlak. Kalau tak berakhlak, ini kalau bangsa sudah tidak berakhlak, negara jadi rusak. Ayo berakhlak. Dararam 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 dararam. Allahumma bika na'umitarik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.